memang nggak beli Mbak, ini kita udah di Aku sih bisa ngerti ya kalau kekesalan mbaknya itu ya, kalau kita disuruh membayar barang yang tidak kita beli atau jumlahnya tidak sesuai dengan yang kita beli atau harganya beda dengan yang tertera gitu. Nah, tapi sebenarnya gini, ketika kita menemukan struk belanjaan kita atau ada harga atau ada barang yang tidak kita beli atau harganya beda atau jumlahnya beda ya, nah, menurut aku langkah bijak pertama adalah kita langsung datengin pegawainya atau petugasnya, kita tanya baik-baik gitu. Mas atau Mbak, kenapa ini kok ada beda barang bla 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 gitu. Tentu dengan baik-baik ya gitu. Karena kalau misalnya kita emosi marah-marah, maki-maki, otomatis kadang orang ya kepancing gitu. Nah, yang kedua adalah kita harus selalu cek sih emang. Kita selalu cek struknya gitu, jumlahnya, harganya, dan lain-lain itu kita harus cek. Itu dari diri kita sendiri ya. Karena bisa dibayangkan kalau misalnya kejadian kayak mbaknya itu, dia tidak ngecek. Dia tidak beli barang tersebut, tapi ada di dalam bilnya gitu. Nah, itu kan ya rugi kan kalau kita nggak ngecek ya. Jadi kita memang harus punya waktu sedikit buat ngecek lah. Apa aja barang yang kita beli, harganya berapa, kayak gitu. Terus kalau memang misalnya masnya nanggepinnya eh, nyolot, ya wajar sih kalau mbaknya emosi ya. Kalau udah tahu salah kok malah nyolot, itu bikin emosi, bikin naik darah. Wajar kalau reaksinya mungkin sampai semeledak itu gitu. Tapi kalau reaksinya petugasnya itu baik gitu ya, ya tidak sepantasnya menurut aku ya, tidak sepantasnya kita maki-maki gitu. Nah, buat pihak petugasnya gitu, petugas supermarket ataupun toko ataupun warung lah, terserah lah gitu. Kalau memang kesalahannya ada di pihak kalian, harusnya kalian juga introspeksi dong gitu. Itu menjadi resiko kalian ketika kalian melakukan kesalahan, terus ada orang protes dengan mungkin sedikit nada tinggi, ya kalian harus terima. Karena itu salah kalian gitu. Selama tidak mukul, tidak maki, nah menurut aku tuh ya udah diterima aja gitu. Di diterima dengan baik-baik, terus mungkin dijelaskan apakah minta diganti uangnya atau minta diganti barangnya atau gimana lah gitu. Karena aku juga punya ini ya, pernah mengalami dua-duanya gitu, sebagai orang yang punya usaha gitu, pernah mengalami dua-duanya. Pertama, aku pernah mengalami juga misalnya ada orang komplain di kontraku gitu. Ini begini begini begini, kadang beli voucher itu ya isinya berapa gitu, tapi ternyata pas dicek nggak sesuai, karena kan kadang-kadang dari provider itu isinya berubah-berubah, kadang-kadang ada bonusnya ada enggaknya. Jadi kadang-kadang kita kalau misalnya jualan itu sekalian dengan bonusnya, misalnya 5 giga bonusnya 2 giga jadi 7 giga. Kadang-kadang bonusnya udah hilang, tinggal 5 giganya aja dikomplain ya. Ya kita jelaskan baik-baik, oh jadi begini-begini. Kalau memang dia tidak terima, kalau aku sih siap ganti ya. Karena aku pada dasarnya orang nggak suka ribet gitu loh. Juga maksudnya nggak suka memperpanjang masalah gitu. Terus yang kedua, punya warung juga kan, punya warmindo juga. Jadi saat itu aku belanja di salah satu toko besar gitu. Nah, kebetulan aku ini tipe orang yang kadang acuh, nggak suka ngecek ngecek gitu loh. Jadi mungkin beberapa kali kejadian aku nggak ngecek, tapi kejadian saat itu tuh karena aku merasa kayak, duh, tadi kayaknya belanjanya kok sebanyak ini ya gitu. Nah, iseng aku ngecek, ternyata ada barang yang jumlahnya itu berkali-kali lipat daripada yang aku beli gitu. Jadi misalnya aku beli 4, ternyata jumlahnya 10 dan itu nilainya lumayan gitu, ratusan ribu lah gitu. Nah, akhirnya aku datengin pegawainya, aku ngomong baik-baik, ini barangnya kok jumlahnya segini ya, padahal saya belinya segini gitu, dan barangnya juga adanya segini gitu. Diterima kok dengan baik-baik, dan mereka juga apa namanya mengganti uangnya, dibalikin. Cuma memang prosesnya agak lama, sekitar 20 menit lah. Prosedurnya mereka kita nggak tahu lah, pokoknya kita ikutin aja gitu. Memang ada sedikit rasa kesal sih kalau itu kejadian ya, tapi ya setidaknya kita bisalah tanya baik-baik. Terus juga misalnya dari oknum-oknum di supermarket juga, kalau memang eh, apa namanya itu human error gitu, human error maksudnya bukan sesuatu yang disengaja ya, mungkin kita bisa maklum ya. Tapi kalau kadang ada yang sengaja, itu emang ya emang perlu dikasih pelajaran ya kalau dia sengaja ya gitu.
walaupun ya mungkin dia nggak akan ngaku kalau itu sengaja ya. Tapi semoga ini bisa jadi pelajaran gitu lah buat kedua belah pihak siapapun, baik pembeli atau penjual gitu, biar ya sama-sama pembelinya juga harus cek ulang gitu, harus menyediakan sedikit waktu buat ngecek gitu harga, jumlah dan lain-lain gitu. Dari pihak tokonya juga harus jujur lah kalau mau jualan gitu. Jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang merugikan konsumen, akhirnya kalau misalnya ini viral terus juga menjadi atensi publik, kan bisa malah nanti kehilangan pekerjaan ya pegawainya.